wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Maria Vanessa Putri, selaku moderator di materi permanganometri kelompok 4. Baik, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama ada Aulia Devina Salim, yang kedua ada Rifki Akbar Muhammad Yusuf, yang ketiga ada Nur Fitri Ramadhani Syam, yang keempat adalah Nabila Putri, yang kelima ada Ingrid Adila Hamzah, yang keenam ada Muhammad Taufik Nurispan, dan yang terakhir adalah Maria Vanessa Putri, saya sendiri. Definisi permanganometri. Permanganometri adalah metode titrasi redoks yang digunakan untuk kalium permanganat atau KMNO4 sebagai zat pengoksidasi untuk menentukan konsentrasi suatu zat, yang dimana dalam metode ini KMNO4 berwarna ungu bertindak sebagai titran atau titik akhir titrasi dengan munculnya warna merah muda samar yang menetap sehingga tidak membutuhkan indikator atau zat tambahan. Prinsip dari permanganometri. Yang pertama, reaksi oksidasi reduksi oleh permanganat. Ion permanganat adalah oksidator yang sangat kuat, terutama dalam suasana asam. Selama titrasi, ion permanganat akan mengambil elektron dari analit. Sementara analit teroksidasi, ion permanganat mengalami reduksi membentuk spesies lain bergantung pada kondisi pH. Yang kedua, autoindikator. Permanganometri tidak memerlukan indikator tambahan. Hal ini karena kalium permanganat memiliki warna ungu pekat yang hilang selama proses titrasi ketika ion permanganat direduksi. Selama titrasi, tiap tetes kalium permanganat akan langsung tereduksi dan larutan kembali tidak berwarna. Titik akhir titrasi ditandai dengan munculnya warna merah muda yang lemah, menunjukkan adanya sedikit kelebihan kalium permanganat setelah seluruh analit habis bereaksi. Indikator diri ini membuat permanganometri sangat mudah dilakukan tanpa alat bantu tambahan. Yang ketiga, pengaruh pH terhadap reaksi. Efektivitas oksidasi kalium permanganat sangat dipengaruhi oleh pH larutan. Daya oksidasi tertinggi diperoleh dalam suasana asam, sedangkan pada pH netral atau basah, produk reaksi yang terbentuk berbeda. Pemahaman tentang pengaruh pH ini sangat penting untuk memastikan hasil titrasi yang benar dan reaksi yang berlangsung secara lengkap. Adapun jenis-jenis reaksi permanganat berdasarkan suasana. Yang pertama, suasana asam atau pH rendah, yang dimana MnO4- menerima 5 elektron dan tereduksi menjadi ion mangan 2 atau Mn2+ yang tidak berwarna. Contohnya, reaksi dengan asam oksalat C2O4 2- atau HCI. Nah, persamaannya dengan asam oksalat bisa dilihat dari di atas. Nah, yang kedua itu suasana netral atau basah lemah atau pH mendekati netral atau basah, yang dimana MnO4- menerima 3 elektron dan tereduksi menjadi mangan dioksida atau MnO2 yang berwarna coklat. Contohnya, reaksi dengan zat organik atau saat KMNO4 menyentuh kulit meninggalkan noda coklat. Nah, persamaannya bisa dilihat di atas. Nah, yang ketiga, suasana basah kuat atau pH tinggi, yang dimana MnO4- menerima 1 elektron dan tereduksi menjadi ion manganat atau MnO4 2- yang berwarna hijau. Nah, persamaannya bisa kalian di atas. Baik, langsung saja kita akan membahas tentang metode permanganometri. Nah, permanganometri adalah salah satu metode titrasi redoks dalam kimia analisis yang menggunakan larutan kalium permanganat atau biasa disebut dengan KMNO4. Nah, sebagai titrannya, prinsip dasarnya terletak pada kemampuan KMNO4 sebagai oksidator kuat, terutama dalam medium asam, di mana ion permanganat akan mengalami reduksi menjadi ion mangan 2 Mn2+, sambil mengoksidasi zat pereduksi dalam sampelnya, seperti ion Fe2+, asam oksalat, atau hidrogen peroksida. Nah, keistimewaan metode ini adalah KMNO4 berfungsi sebagai titran dan indikator, karena warna ungu khasnya akan hilang saat bereaksi, dan titik akhirnya ditandai dengan munculnya warna merah muda pucat yang stabil. Nah, permanganometri banyak digunakan untuk menentukan kadar zat pereduksi dalam larutan. Misalnya, kadar Fe2+ dalam garam besi atau kadar H2O2 dalam larutan antiseptik. Namun, metode ini memiliki keterbatasan karena larutan KMNO4 mudah terurai oleh cahaya dan juga panas, sehingga harus disimpan dalam botol gelap serta tidak cocok untuk zat yang bereaksi lambat. Dengan keunggulan sensitivitas dan akurasi tinggi ini, permanganometri menjadi salah satu teknik klasik yang tetap relevan dalam
analisis kimia kuantitatif. Mungkin itu saja, sekian dari saya. Jadi kita masuk ke soal yang pertama. Soalnya yaitu dalam suasana asam, FeSO4 dititrasi dengan larutan kalium permanganat 0,103 N. Volume larutan KMnO4 yang diperlukan pada titrasi adalah 40,20 mili. Hitung massa FeSO4 dalam larutan tersebut. BE-nya itu 56. Rumus massa zat sama dengan miligram sama dengan volume kali normalitas kali berat ekivalen. 40,20 mili dikali 0,103 dikali 56 hasilnya 231,87 mg atau 0,2318 gram. Kita masuk ke soal yang kedua, yaitu 20 ml larutan sampel yang mengandung besi sulfat atau FeSO4 dititrasi menggunakan KMnO4 0,1 N. Volume rata-rata KMnO4 yang diperlukan sampai titik akhir adalah 28 mili. Hitung normalitas FeSO4 dalam larutan. Jadi kita menggunakan rumus M-grade KMnO4 sama dengan M-grade FeSO4. V1 kali N1 sama dengan V2 kali N2. V1-nya ini 28 mili, N1-nya itu dari normalitas KMnO4 yaitu 0,1. Sama dengan V2-nya tadi 25 mili dan N2 yang dicari. 28 mili kali 0,1 sama dengan 2,8. Karena dia dari kiri pindah ke kanan, jadi kita bagi dengan 25 mili. 2,8 dibagi 25 menghasilkan 0,112 normalitas. Kesimpulan dari presentasi kali ini yaitu permanganometri merupakan metode titrasi redoks yang memanfaatkan KMnO4 sebagai oksidator kuat sekaligus indikator karena perubahan warnanya yang mudah diamati. Proses titrasi berlangsung melalui reaksi oksidasi-reduksi, di mana ion MnO4- direduksi sementara senyawa pereduksi dalam sampel teroksidasi. Keberhasilan analisis sangat dipengaruhi oleh kondisi pH, dengan suasana asam yang menghasilkan data yang paling stabil dan akurat. Teknik ini banyak diterapkan untuk penetapan senyawa pereduksi seperti Fe2+, oksalat, dan H2O2. KMnO4 rentan mengalami degradasi oleh cahaya dan suhu tinggi sehingga memerlukan penyimpanan yang benar. Permanganometri menjadi metode kuantitatif yang paling banyak digunakan dalam analisis kimia. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.